warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan li arba'id darajat walladzi ja'alal hasanati yudhibna sayyi'ah walladzi ja'alal mujahada li miftahil hidayah. Nasyhadu an la ilaha illallahul halimul alim wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Wa qala habibuna wa safiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, para alim ulama, jadi pandai yang besar tadi sebut gelar, yang kecil tadi sebut nama, semuanya insyaallah kita yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka yang di belakang hadirat, ibu-ibu, santria-santria yang disayang, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu menyayangi kita, meridhai kehidupan kita, sehingga kita semua akan menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sehubungan dengan kajian rutinitas kita tiap malam Rabu yang berjumlahnya sebulan sekali. Itu aja kalau pas jumpa. Kemarin hujan, Masya Allah, libur jadinya Pak ya. Jadi bisa duduk, program lancar. Ini semata memang karena taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhambat hujan lebat atau mati lampu nggak datang, ngasih sama siapa ya? Maka alhamdulillah kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita bisa duduk dalam majlis yang kata baginda Nabi dalam satu riwayat, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga kemarin dapat penjelasan dari di antara guru kita. Maka hadis ini sebenarnya berlaku entah orang yang datang ini paham atau enggak paham dalam majelis ini. Bahkan anak kecil yang belajar A, I, U, Ba misalkan, atau ibu-ibu yang boleh dibilang bapak-bapak, atau mungkin karena sudah keterbatasan usia masuk kanan keluar kiri, bisa jadi Pak.
bahkan paham atau enggak, tapi memudahkan langkahnya, maka masuk dalam riwayat ini. Artinya dapat jaminan Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah bertepatan giliran saya ini fikih wanita. Maka kemarin dengan judul peran wanita dalam rumah tangga, sasaran utama nanti dalam mendidik anak, tapi tak lengahnya seorang perempuan ini akan jadi seorang istri. Nanti kita bahas suami juga. Nanti ada yang janggal atau ada yang muskil, bisa dipertanyakan atau diperjelas dalam majelis ini. Alhamdulillah, sebelum majelis sehubungan dengan peran wanita dalam rumah tangga ini kita mulai, maka kita awali dengan sholawat. Apalagi kita sudah ada di pertengahan bahkan agak akhir di bulan Maulid kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak-banyak sholawat, apalagi dalam majelis. Nabi sabdakan, zayyinu majalisakum bisolawat, hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersolawat. Fa innaha nurun laka yaumal qiyamah, karena solawat ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat kelak nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat salawat Jibril Allah SWT, semoga nanti lancarkan program kita, Allah pahamkan sehingga kelak pun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, di dunia banyak-banyak sholawat, di akhirat akan mendapat syafaat. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat santriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita dalam rumah tangga. Di pertemuan yang kemarin ada sehubungan dengan peran wanita dalam agama dan masyarakat. Sekarang peran wanita dalam rumah tangga. Seorang wanita dalam rumah tangga ini sebagai apa? Secara umumnya yang ibu-ibu kan sudah dalam perjalanan menjadi seorang istri, iya Pak. Yang santriah-santriah calonnya jadi istri juga. Maka namanya seorang istri ini dalam satu ayatnya Allah firmankan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Secara garis besar muradnya, maksudnya seorang istri ini pakaiannya seorang suami, seorang suami ini adalah pakaiannya seorang istri. Nah, sehubungan masuk dalam fikih wanita, maka namanya pakaian. Sebenarnya apa di balik pakaian ini? Ada ulama katakan sebenarnya pakaiannya adalah sebagai simbolis saja. Pertama, sebagai simbolis dalam kehormatan. Bisa kita bayangkan seganteng apa? Dulu bapak kan ganteng-ganteng semua. Ya, yang ibu-ibu dulu kan
Sekarang pun masih cantik-cantik semua kan. Masa ibu-ibu ganteng-ganteng gitu. Ya Pak Ali, dulu ganteng kan Pak Ali. Maka ibu mau kan. Maka mudahnya Pak Ali, pakaiannya ibu pakaiannya. Maka pakaian ini sumber kehormatan. Karena seganteng apa, secantik apa, kalau jalan nggak pakai baju, nggak pakai pakaian, kira-kira dihormati nggak Pak? Nggak. Maka seorang punya pasangan ini, sebenarnya pasangan ini adalah suatu kehormatan. Maka kalau Bu Lurah pakaiannya Pak Lurah ya pakaiannya Bu Lurah. Pak Camat pakaiannya Bu Camat, Ibu Camat pakaiannya Pak Camat. Ini simbol, sebenarnya diantaranya simbol kehormatan. Yang kedua, pakaian ini merupakan sebagai simbolis pelindung. Sebagai apa Pak? Pelindung. Pelindung itu artinya ketika dalam kepanasan maka biar nggak panas sekali. Coba jangan bayangin, pas panas-panas nggak pakai baju, nyeleket nggak di badan. Maka ada pakaian pelindung. Begitu juga kalau terlalu dingin cuacanya. Nah, kalau di Jambi jarang Pak ya. Kalau di Magelang sana, di Jawa sana, apalagi di Dieng, memang kampungnya ini kayak di puncak gunung. Kadang masih ada hujan-hujan es juga itu. Terasa dinginnya, kayak di Padang Panjang dingin nanti. Oh dingin, kalau nggak pakai pakaian kayak apa? Dingin kali, dingin. Maka pakaiannya adalah pelindung. Maka sebenarnya seorang suami ini pelindung untuk istri, istri juga pelindung untuk sang suami. Sehingga artinya kalau misalkan suami ini kedinginan, kira-kira siapa yang meluk? Nggak boleh perempuan lain, maka mesti istrinya. Begitu juga ketika istri kedinginan, siapa yang akan meluk? Mesti ya suaminya, nggak boleh laki-laki lain yang menghangatkan. Maka pakaian ini adalah simbolis dalam sebagai pelindung. Yang ketiga, pakaian ini adalah sebagai penutup aurat. Maka kalau hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, istri ini pakaiannya suami, berarti istri ini adalah penutup kekurangan-kekurangan suami, dan suami juga penutup atau sebagai penutup kekurangan-kekurangan. Aibnya adalah kekurangan aurat. Itu adalah jangan sampai kekurangan suami diceritakan di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat yang tidak bisa dibuat untuk mencari titik tengahnya, mencari kebaikannya. Di kedai-kedai cerita tentang suaminya, atau di tempat sang suami cerita tentang istrinya kekurangan, nggak boleh. Namanya pakaian ini penutup aurat, berarti auratnya itu mesti ditutupi. Ada di antaranya seorang, ini karena bicaranya seorang fikih wanita ya, maka peran wanita ini sebagai peredam sang suami. Dalam satu riwayat, hadisnya sahih, kalau jangan buka, ada juga di kitab-kitab sunan. Suatu ketika, siapa itu? Ummu Sulaim. Ada pernah dengar ceritanya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini dikenal janda, termasuk perempuan yang paling taat, perempuan yang beriman, yang bertakwa, sampai semangatnya itu bikin suaminya siap berjuang di jalan Allah. Maka yang nikahi sahid, nikah lagi, sahid, nikah lagi. Oh, singkat cerita, nikah sama Abu Talha. Ummu Sulaim ini termasuk ibunya Anas bin Malik, perawi-perawi hadis yang terkenal itu. Beliau ini singkat cerita, dengan Abu Talha ini Ummu Sulaim punya keturunan.
punya keturunan anak laki-laki yang ganteng, tampan, gagah. Ya sudah, bayangin kalau punya anak seganteng-gantengnya. Dalam ceritanya, maka Abu Thalha mau jumpa dengan baginda Nabi, nanti mau pulang setelah sholat Isya. Singkat cerita, ketika Abu Thalha pergi, anak yang paling disayang-sayang, anak yang paling dicintai, anak yang paling diidolakan, ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Oh, biasanya kalau punya anak ganteng kok mati, ini yang paling panik siapa, Pak? Ibunya atau bapaknya? Kalau bapaknya kepirah gampang bikin lagi mungkin. Tapi kalau ibunya gimana? Waduh, mulai dari angkatannya udah mual, ngandungnya susah, melahirkan susah, ganteng, lahirnya kok mati tiba-tiba. Siapa yang mematikan? Allah Ta'ala. Ini satu ujian yang besar, maka ada pelajaran yang agung untuk kita nanti. Singkat ceritanya, Ummu Sulaim yang anak meninggal ini, Abu Thalha belum pulang, maka kasih tahu pembantu-pembantunya, kaum keluarga yang ada di situ, dijaga semua mulutnya, jangan sampai ada yang bicara memberitakan kepada Abu Thalha kalau putranya yang paling disayang ini meninggal. Maka betul kata Anas bin Malik, periwayat hadis menceritakan, ibuku di waktu itu tak pernah dandan secantik sebagaimana cantiknya ketika mau kedatangan Abu Thalha. Dan ibuku tak pernah masak, maka masaknya intinya pas waktu itu masak yang paling enak, yang paling disukai oleh Abu Thalha. Maka sewaktu Abu Thalha ini pulang ke rumahnya, Ummu Sulaim paham. Begitu datang langsung disambut dengan yang menyenangkan, dengan wajah yang berseri-seri, yang menggembirakan. Maka Abu Thalha langsung diajak ke tempat makan. Selesai makan, maka Abu Thalha dirayu-rayu dengan Ummu Sulaim, dengan gayanya, dengan memperonanya. Oh, Masya Allah, perempuan yang sangat mempesona. Maka rayu Abu Thalha. Singkat cerita, di malam itu terjadilah hubungan biologis. Selesai Abu Thalha sudah makan, udah hubungan sudah terlampiaskan, baru cerita Abu Thalha, sekiranya ada tetangga yang menitipkan barang kepada kita, kalaulah barang itu diambil, kira-kira kita boleh nggak? Kita kira kita malah seneng nggak? Oh, rayuannya perempuan sekalian. Maka apa jawab Abu Thalha? Wallahi, demi Allah, ya bolehlah, memang itu bukan hak kita, itu hak orang, memang kita dititipin saja. Terus, dan kita lebih senang lah karena barang yang dititipkan kepada kita telah diambil alih lagi. Baru buka cerita, Abu Thalha, anak kesayangan yang Allah titipkan kepada kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, apa kira-kira? Seketika langsung marah itulah. Ummu Sulaim, kenapa kamu nggak cerita tadi? Kok bisa-bisanya? Ini bayangin, kalau punya anak yang ganteng kok meninggal, kira-kira biasanya yang paling panik siapa? Ibu. Tapi di sini peran wanita dalam keluarga bukan berarti malah paling panik, enggak, tapi justru malah meredam amarah, kemarahan sang suami. Sehingga Ummu Sulaim, kenapa kamu gak cerita dari awal? Sekarang aku sampai kenyang setelah tertunaikan hajat, istilah hubungan biologis dengan kamu baru cerita. Akan aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Oh, benar. Wakilah dikatakan, diceritakan kepada Rasulullah, ada mengatakan ada yang menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka singkat ceritanya diceritakan kepada Rasulullah paginya. Ini sudah lain waktu. Paginya cerita, ya Rasulullah,
cerita itu diceritakan, maka Rasulullah menyahut, Abu Talha, sempatkah tadi malam engkau juga ada hubungan dengan Ummu Sulaim? Maka Abu Talha menjawab, ada ya Rasulullah. Itulah ceritanya Rasulullah, setelah hubungan baru diceritain. Maka kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi keluarga kamu. Maka Masya Allah, singkat cerita, karena waktu terbatas selama maghrib di sana, singkat cerita, maka ada dikatakan Anas ini anaknya Ummu Sulaim, tapi bukan anak Abu Talha. Abu Talha nikah sama seorang janda, Ummu Sulaim itu udah janda, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak ini ditahnik. Kalau sekarang Rasulullah ngunyah kurma lalu dimakankan ke bayi, kalau di sini tahnik namanya. Itu ternyata termasuk ngajari kita, Pak, kalau punya bayi jangan lupa ditahnik. Siapa yang mentahnik? Carikan orang yang soleh menurutnya, jangan carikan orang yang biasa merokok nanti baru rokok. Carikan orang yang soleh menurut dirinya, sehingga diantara fungsi dari mentahnik ini, di situ akan mencampurkan ludah seorang ulama atau orang soleh ini kepada darah daging anaknya, sehingga ini memang disunahkan. Walhasil anak ini setelah ditahnik dikasih nama, siapa namanya, Pak? Ingat Pak Zurana ya? Namanya anak Ummu Sulaim? Nggak ada nama di sini kayaknya. Siapa namanya? Namanya Abdullah. Maka walhasil dapat doa dari baginda Nabi, asbab kesabaran, kekuatan iman Ummi Sulaim menghadapi cobaan ini. Maka dari Abdullah ini punya keturunan 9 keturunan hafal Al-Quran semuanya. Masya Allah, berkah nggak, Pak? Semoga Allah berkahi wahai Abu Talha akan hubungannya tadi malam. Benar, hubungannya jadi bayi. Singkat cerita, setelah melahirkan dibawa ke Rasulullah, dikasih nama Abdullah, sampai dia punya keturunan 9-9-nya semuanya itu menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kira-kira pengen nggak punya anak hafal Quran? Pengen kan? Belajar kayak Ummu Sulaim misalnya ya. Artinya apa? Jangan pengen jadi janda-janda, enggak, tapi punya dasar iman yang kuat. Nah, sekarang masuk pada mendidik anak secara Islami. Mendidik anak secara Islami ini apa? Seorang ibu, dalam satu riwayat, al-ummahat madrasatul ula atau ummahatukum madrasatul ula. Ibu ini adalah madrasah yang pertama. Sebenarnya madrasah pertama bukan PAUD, TK, SD, bukan. Madrasah pertamanya adalah didikan dari ibu kandung itu sendiri, peran seorang wanita. Maka di samping seorang istri sebagai libas, seorang perempuan ini juga sebagai murabbiyah, pendidik yang utama. Yang diajarkan apa? Ini maka perlu termasuk santri-santrinya, kalau ada anak ustaz yang kecil, Zayan misalkan, ini diajari ini. Apa? Yang pertama, ajarkan tentang ketauhidan, Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat Nabi habarkan, iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin bila ilaha illallah. Ketika bayi-bayi kamu mulai bisa bicara, ajarkanlah akan pentingnya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi gak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka dari itu pendidikan pertama adalah iman. Kenapa?
Karena iman ini memang merupakan ra'sul arkan fiddin, kalau dalam tafsir Sawi yang tadi dikaji. Ra'sul arkan fiddin, pangkalnya, kepalanya, atau menjadi dasar utama. Kenapa dibilang pangkal? Karena manusia ini kalau nggak ada tangan masih bisa hidup ya, nggak ada kaki hidup. Kalau nggak ada kepala, manusia nggak ada iman, bahaya. Allah nggak murka kalau seorang mati belum sempat punya pajero atau pergun, atau belum sempat punya apartemen, belum sempat punya ratusan hektar kebun. Kalau masalah itu Allah nggak murka. Tapi kalau ada hamba mati nggak ada keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Allah sangat murka. Bahkan hamba yang dalam hati sanubarinnya nggak ada iman, maka akan masuk neraka tanpa hisab. Bahkan di neraka akan tinggal abadian sarmadian. Naudzubillahi min dzalik. Maka iman paling penting, karena dengan iman akan menyelamatkan, mengentaskan manusia dari kobaran api nerakanya Allah Ta'ala. Dengan iman Allah akan membukakan gerbang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti perlu diusahakan iman itu. Iman ini ulama katakan kayak uang. Jadi 1.000 uang, iya Pak. 1.000 dapat gorengan 1 kalau ke mama itu, iya kan? Kalau kok 10.000, oh dapat 10. 100.000, oh dapat banyak. 1 juta uang juga itu. 1 miliar uang juga. 1 triliun uang juga. Iman bisa ucapkan la ilaha illallah, sudah bagian dari bahkan afdhalul iman la ilaha illallah. Maka kalau sudah ada dasar iman, tambah rajin sholat, tambah mau bayar zakat, mau puasa, karena ada kemampuan mau naik haji, makin tambah sempurna. Mau ngaji, mau zikir, mau sedekah dan sebagainya, makin tambah sempurna dalam iman dan amal solehnya. Maka mesti dipelajari. Sampai dalam riwayat ini, kalau bayi awal ketika bisa bicara suruh ajari apa? La ilaha illallah. Kayak sebesar Zayan kan belum bisa ngomong ya, adik ajari la ilaha illallah dari Allah. Allah jangan ada malah ciluba, ada ciluba, jangan ciluba, tapi Allah. Masukkan Allah, udah bisa ngerangkai kata la ilaha illallah. Kandungannya banyak, nggak ada yang bisa menghidupkan kecuali hanya, nggak ada yang bisa matikan kecuali hanya, nggak ada yang bisa beri rezeki kecuali hanya, nggak ada yang bisa mensukseskan kamu kecuali hanya Allah. Nggak ada yang akan bisa mengkayakan kamu kecuali hanya, nggak ada yang akan bisa memandaikan kamu, menjadikan anak yang hafal Quran kecuali hanya. Jangankan kita, baginda Nabi, innama ana qasim, saya ini cuma pembagi aja. Allah yu'ti, Allah zat yang maha memberi. Maka kalau kita bisa punya ilmu, punya harta benda, punya jabatan, hakikatnya yang beri siapa? Allah Ta'ala. Ini kan dengan la ilaha illallah. Sampai kalau mau mati aja, apa yang Nabi pesankan? Lakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Orang mau mati, maka yang suruh nuntun ini adalah pentingnya la ilaha illallah. Karena dalam riwayat ada disampaikan, disabdakan oleh Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah, mati. Ya semoga gak mati benar kali ini kan. La ilaha illallah, mati, masuk surga. Kata Nabi dakhalal jannah. Dakhalani fil madi. Kalau dalam ilmu alatnya, fil madi ini sebenarnya di zaman madi, tapi ini bukan di zaman madi, zaman istiqbal.
litahquq, untuk menyatakan bahwasanya siapa yang akhir hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Ada pastinya, pasti akan masuk surga. Sehingga dalam riwayat dilanjutkan, siapa yang awalnya bisa ucapkan la ilaha illallah, ujungnya bisa ucapkan la ilaha illallah, walaupun dia hidup 1000 tahun, lam yus'al an dambin wahidin, satu dosa pun lepaskan, Allah tidak akan ditanya dosa-dosanya. Oh, masya Allah, besar juga fadilahnya ya. Makanya peran seorang ibu pertama menanamkan tauhid dalam anak. Jangan sampai peran ibu pertama langsung udah dikenalkan dengan YouTube. Atau bisa jadi, waduh, gila-gilaan sekarang zaman HP, anak belum bisa baca, nggak bisa nyari yang YouTube. Bisa Pak? Cari yang, aduh, mau yang ipin-ipin, tahu juga posisinya di mana, kemana juga. Padahal ngomongannya belum bisa. Kenapa? Karena memang hari-hari ini ngomongnya itu. Maka seorang ibu, peran seorang ibu sebagai murabbiyah madrasatul ula, ajarkan anaknya akan ketauhidan, tanamkan dalam hatinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kayak cerita Bahtiar, pernah dengar Pak cerita Wali Bahtiar di Hindustan? Dulu Ustaz pernah dengar suatu cerita, ada Wali Bahtiar. Waktu kecilnya seorang ibunya ini memang perempuan yang pendidik dalam agama. Maka Bahtiar ini ketika kecil, ketika minta sama ibunya, Bu, Bahtiar mau minum, jangan minta sama ibu, mintalah sama Allah. Gimana Bu? Ya Allah, Bahtiar mau minum. Akhirnya ya ibunya juga yang ngambilkan. Kalau sekarang ambil di kulkas lah, kalau dulu lemari lah. Tanya, di sisi lain Bahtiar lapar, Bu, Bahtiar mau makan, jangan minta sama ibu nak, minta sama Allah. Maka benar, ya Allah, Bahtiar mau makan, dikasih makan sama ibunya. Nah, ini sandiwara dalam pendidikan boleh juga nah? Boleh, hari-hari diajar kayak gitu. Singkat cerita, Bahtiar biasa sebelum masuk madrasah diajari kayak gitu, pulang dari madrasah dan disediakan, tapi suruh minta kepada Allah. Ibunya pergi jauh, ada kendala di perjalanan, belum sempat masak, namanya ada udzur kan, nggak bisa pulang. Maka ya Allah, gimana nih Allah, biasanya jam sekian ini Bahtiar sudah pulang ini, terus nanti Bahtiar lapar mau makan gimana nih? Anggap saja kalau sekarang pulang jam 1 misalkan anak sekolah, pulang sekolah makan, iya Pak, di rumah biasanya sudah disediakan dan dimasakkan. Ibunya ada kendala di perjalanan sehingga belum bisa pulang. Maka ketika ibunya pulang, maaf nak, ibu baru pulang, ada sesuatu di perjalanan. Kata Bahtiar, alhamdulillah Bu, Bahtiar sudah makan. Tadi Bahtiar buka di lemari sendiri. Dan di mana nak? Bahkan Bu, makanan yang ini hari lebih enak daripada masakan ibu sebiasanya. Ya Allah, ibunya langsung tersungkur nangis, ya Allah, benarlah ya Allah bahwasanya Engkau adalah Ar-Razik. Siapa yang memberi rezeki Pak? Maka ibunya nggak masak, udah disediakan masakan. Ada ulama katakan ini makanan-makanan surga yang diberikan. Asbab apa Pak? Didikan ibunya, sedikit minta sama Allah. Tidak bisa minta es krim, minta sama Allah nah. Kalau mau minta main YouTube, suruh minta sama Allah juga. Masya Allah. Sekarang giliran kita nih, pendidikan mau didik anak gimana? Pertama pendidikan tauhid mesti. Yang kedua pendidikan apa? Masalah adab, peradaban. Maka ulama katakan ad-dinu adab, agamanya adalah peradaban. Sebenarnya Pak, agama ini memang dihiasi dengan adab. Kita mau sholat pakai adab nggak? Adabnya ada. Mau makan ada adabnya.
mau minum, ada adabnya mana? Lagi kering. Bismillah. Alhamdulillah. Minum ada adabnya. Mau jalan ada adabnya enggak? Ada. Mau tidur ada adabnya. Mau belajar ada adabnya. Mau baca Al-Quran, mau zikir ada adabnya. Mau masuk masjid. Nah, disinilah keberkahan ini ada dalam peradaban. Maka ulama katakan hidayah ini ada dalam kesungguhan. Di antara kesungguhannya orang ini mau berbuat adab. Sekarang masih alhamdulillah masih banyak orang mau ke masjid, tapi sedikit orang yang datang ke masjid dengan adab-adab masjidnya. Masya Allah. Kalau ingat masjid nih Baitullah, ya Pak. Ulama katakan Baitut Taqi, rumahnya orang yang bertakwa. Kalau di masjid ini kok nggak bisa, namanya di rumah Allah, mestinya adabnya kayak apa Pak? Kalau kita datang ke rumah Pak Bupati sudah pakai adab, apalagi ke presiden. Ini ke rumah rajanya raja, mestinya harus pakai adab. Sehingga dengan adab inilah orang akan mendapatkan banyak keberkahan. Maka dikatakan al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Karena orang ilmu kalau nggak ada adab kayak apa Pak? Nauzubillah min. Bicara ilmu, iblis mungkin lebih berilmu daripada kita Pak. Tapi Masya Allah, kalau bicara adab, hubungannya dengan akhlak, maka seorang ibu, peran wanita ini diantaranya di samping menanamkan ketauhidan kepada anak, melatih, mengarahkan akidah yang betul, maka mengarahkan kepada ilmu-ilmu peradaban. Abu Hanifah An-Nu'man, udah bisa ya. Singkat cerita aja, An-Nu'man ini Abu Hanifah, ulama yang besar. Ibunya ajarkan kalau mau ngaji ini pakai serban, pakai baju yang cantik, yang bagus. Kenapa? Ibunya sadar, tahu karena al-adab fauqal ilm. Oh, Masya Allah. Waktu habisnya, alhamdulillah saya belum sempat makan dah azan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sehubungan peran wanita sebenarnya masih banyak di belakangnya. Keterbatasan waktu, semoga Allah SWT bagi umur panjang sama kita semua, bisa jumpa di yang akan mendatang. Dan nanti bagaimana yang ada kita pelajari, bagaimana kita kesankan, semoga Allah beri paham benar sama kita, bisa beri kekuatan untuk amalkan, untuk mengarahkan kepada anak-anak atau yang udah tua, cucu-cucu keturunan kita untuk hidup dengan naungan agama, sehingga kita akan dibahagiakan dunia sementara sampai akhirat yang selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.